Selamat datang di video rencana aksi 2 PPL. Saya Bu Alfiani Harara, mengajar di SMA Negeri 91 Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, 103. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Sebelumnya, siapa yang tidak masuk? Ibrahim sudah info ke ibu, orang tuanya bahwa hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Ya, kita doakan semoga Ibrahim lekas sembuh, sehat walafiat, sehingga bisa bergabung belajar bersama-sama kita di kelas. Ya. Sebelum memulai belajar, ketua kelas Arya, coba pimpin doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi nilai dan norma sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kalian mampu menguraikan jenis nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, kalian mampu mengaitkan nilai dengan norma sosial dalam masyarakat serta perannya dalam upaya menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Ketiga, kalian mampu melakukan diskusi kelompok mengenai nilai dan norma sosial dalam masyarakat serta nanti hari ini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerjaan siswa. Kalian akan berdiskusi kelompok tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat dan mengaitkan dengan jenis dan nilai norma sosial yang sudah kita pelajari. Nah, dan yang terakhir tujuan pembelajarannya, kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi mengenai nilai dengan norma dalam masyarakat. Ya, nanti setelah kalian selesai diskusi kelompok, perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Supaya masih ingat, materi minggu lalu itu kita membahas apa ya? Oke, Rania. Jadi Bu Alfi itu pada minggu lalu udah membahas mengenai gejala sosial. Jadi gejala sosial itu peristiwa-peristiwa yang yang terjadi pada manusia, baik itu kelompok maupun individu. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Rania. Oke ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dan pengertian tentang gejala sosial, di mana banyak sekali gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat, mau gejala sosial itu berdampak positif maupun negatif. Jadi kaitannya dengan pertemuan hari ini kita membahas nilai dan norma. Nilai dan norma itu merupakan suatu gejala sosial di dalam masyarakat yang mempengaruhi proses bermasyarakat. Ya, agar terciptanya masyarakat yang tertib, aman, nyaman, kemudian saling menghormati satu sama lain, saling toleransi, saling menghargai. Itu kita perlu menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Oleh karena itu penting sekali mempelajari nilai dan norma sosial di dalam materi pembelajaran hari ini. Ya, lihat di depan. Nah, terdapat dua gambar yang berbeda, gambar A dan gambar B. Coba, Pasya, kalau gambar 1 itu orang ngapain? Membuang sampah pada tempatnya. Betul, sedang membuang sampah pada tempatnya. Gambar 2, Andre, orang lagi ngapain ini? Membuang sampah sembarangan. Nah, menurut kalian perilaku mana yang mencerminkan nilai yang baik? Gambar 1. Gambar 1. Oke. Kalau gambar 2? Tidak baik. Tidak baik. Yang dapat ditiru gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Jadi nilai sosial merupakan kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik atau benar, atau salah dan buruk, sehingga apabila baik dan benar nilai tersebut dapat ditiru. Jika nilainya tersebut buruk, dapat ditinggalkan atau dirubah perilakunya. Nah, sampai sini paham nggak mengenai konsep atau pengertian nilai sosial? Paham ya? Oke, seperti kalian nih, misalkan nilai yang baik kalau di sekolah seperti apa? Berteman dengan siapa saja, kemudian menyapa teman, ramah kepada teman. Ini apa? Ya, Arya, ya.
sosial yang ada di masyarakat itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Apa? Oke, betul, berkata jujur, tidak berbohong. Nah, ini yang ketiga adalah norma kesopanan. Nazwa, hidup yang norma kesopanan. sopan dengan orang tua. Oke, betul. Berperilaku yang paling tegas. Ya, norma hukum adalah bersumber dari perintah atau peraturan tertulis. Apabila melanggar, itu sanksinya sudah tegas. Contoh norma hukum. Betul, Fakir. Oke, anak-anak. Jadi, kalian sudah duduk berkelompok. Kemudian ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD tersebut, ini terdapat 3 pertanyaan dan terdapat gambar masalah sosial atau gambar perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, dari gambar ini kalian menganalisis sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Paham semuanya? Ya. Cara mengisinya, kalian dengan berdiskusi kelompok. Boleh membuka internet atau buku ya sebagai bahan diskusi kalian. Nih, Ibu akan bagiin kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Oke. Ini kelompok 3. Ya. Ini kan 2 contoh perilaku sesuai nilai dan norma sosial. Berarti satu contoh nilai sosial sama satu contoh nilai. Enggak, ini gabungan aja. Kamu mau pilih ini norma apa? Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Siapa kelompok yang sudah siap untuk presentasi? Ya, kelompok 1 ya. Kelompok kayak Sinta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan berikut. Jadi yang terdapat pada gambar tersebut adalah razia pengendara motor. Lihat ya di gambar sini. Perilaku yang dilakukan para pengendara motor tersebut melanggar norma hukum karena mereka menggunakan jalur Transjakarta yang seharusnya untuk melintas. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan sanksi tegas terhadap pengendara tersebut dengan cara ditilang agar memberikan efek jerak pada pengendara yang melanggar. Sosial pada gambar tersebut adalah menyumbangkan seperangkat alat untuk Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Bagus sekali ya analisisnya. Oke, untuk kelompok 1 bagus sekali analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pada gambar di atas menunjukkan perilaku yang melanggar nilai dan norma sosial karena membuang sampah seharusnya pada tempatnya. Sedangkan pada gambar terlihat ada orang yang seenaknya membuang sampah sembarangan di pinggir jalan dan di sungai. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu dapat mengganggu dan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Seperti pada gambar A, akibat sampah yang dibuang sembarangan akan mengganggu aktivitas lalu lintas.
Sedangkan pada gambar B, akibat sampah yang dibuang ke sungai akan mengakibatkan sungai tercemar dan ketika musim hujan akan menyebabkan banjir. Cara mengatasi norma itu dengan menyadarkan dan membimbing masyarakat agar dapat mematuhi peraturan dan norma-norma yang ada, seperti membuang sampah pada tempatnya, memberlakukan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara pada gambar kedua dilakukan dalam waktu nurani secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan setempat agar terlihat bersih dan rapi. Ya, contoh gambar di atas ya. Yang pertama di lingkungan keluarga, perilaku yang sesuai. Yang pertama ada berkata sopan pada orang tua dan menaati peraturan yang terdapat dalam rumah. Yang perilaku tidak sesuai dalam nilai dan norma sosial di lingkungan keluarga adalah membentak orang tua dan berbohong pada orang tua. Untuk kelompok 2. Oke. Tadi kelompok 2 menganalisis gambar seseorang yang membuang sampah sembarangan. Ya, tadi menurut kelompok 2 itu mereka telah melanggar norma kesopanan. Betul? Betul. Tapi juga ditambahkan ya, mereka juga telah melanggar norma hukum ya, karena sudah ada undang-undang larangan untuk tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, harus di tempat sampah ataupun di daerah pembuangan sampah seperti bantar gerbang ya. Nah, tadi sudah bagus analisisnya ya, tapi hanya ditambahkan dia sudah melanggar norma hukum dan juga cara mengatasinya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas. Jadi sudah diutarakan ya, sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, oke. Sekarang kita kuis, sudah membagikan link quizzes berupa 5 soal pilihan ganda mengenai materi hari ini, mengenai nilai dan norma sosial. Silakan kalian kerjakan individu ya. Waktunya 5 menit. Sekarang kalian mengerjakan soal di quizzes. Ya. Udah, ya. Ya. Mas, start lagi. Ya. Oke anak-anak, waktunya selesai. Ya, Ibu sudah melihat hasil dari pekerjaan quizzes melalui quizzes ya. Dan yang benar semua dan waktunya paling cepat adalah pertama Afina. Tepuk tangan untuk Afina. Kemudian yang kedua adalah Anissa. Mana Anissa? Tuhan. Dan yang ketiga adalah Angeli. Mana Angeli? Oke. Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini? Oke. Saya Nahruk. Ya, Ini mau gimana Nahruk kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ada nilai sosial yang merupakan patokan yang dianggap baik buruk oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan norma sosial memiliki 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan nilai dan norma akan terus diterapkan dalam kehidupan agar masyarakat tercapai keteraturan sosial. Tuh, bagus sekali Nahru ya rangkumannya. Itu Nahru. Oke, alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu simpulkan di kelas 10-3 ini sudah memahami materi nilai dan norma sosial ya, tapi harus terus ditingkatkan. Ibu akan memberikan reward berupa nilai tambahan kepada kelompok yang paling bagus dan paling aktif, yaitu kelompok yang sudah presentasi, kelompok 1, tepuk tangan.
minggu depan kita akan membahas materi mengenai penyimpangan sosial ya. Konsep-konsepnya, jenis-jenisnya, dan dampak dari penyimpangan itu sendiri. Terima kasih anak-anak yang sudah ikut diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.